Histologi lanjutan untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Histologi lanjutan, sistem urinaria. 1. Ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinaria yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membuang limbah metabolik dalam bentuk urin. Struktur mikroskopis, glomerulus, merupakan jaringan kapiler yang dikelilingi oleh kapsula Bowman. Di sini terjadi proses filtrasi darah. Glomerulus terdiri dari endotelium fenestrasi, memungkinkan molekul kecil dan cairan melewati membran tetapi mencegah sel darah keluar. Membran basal glomerulus bertindak sebagai penghalang selektif untuk molekul berdasarkan ukuran dan muatan. Podosit, sel khusus dengan kaki-kaki, thought processes, yang membentuk celah filtrasi untuk menyaring zat dari darah. Tubulus proksimal memiliki epitel kuboid dengan banyak mikrofili di permukaan apikal, membentuk brush border, yang meningkatkan area permukaan untuk reabsorsi. Fungsinya meliputi reabsorsi 60-70% air, ion Na+, gel, K+, dan glukosa. Sekresi zat seperti ion hidrogen dan kreatinin. Tubulus distal, epitel lebih halus tanpa brush border. Fungsi utamanya adalah reabsorsi ion natrium melalui pengaruh hormon aldosteron, serta sekresi ion hidrogen dan kalium. Saluran pengumpul disusun oleh epitel kuboid sederhana hingga kolumnar. Saluran ini berperan dalam reabsorsi air yang dipengaruhi oleh hormon antidiuretik, ADH, untuk mengontrol konsentrasi urin. Fungsi ginjal, glomerulus, filtrasi darah. Menghasilkan filtrat glomerular bebas protein. Tubulus proksimal dan distal, reabsorsi selektif dan sekresi zat tertentu untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Peran podosit dan sel tubulus. Podosit membantu menyaring plasma darah melalui celah filtrasi. Sel tubulus memproses filtrat glomerular dengan cara reabsorsi, mengembalikan zat berguna ke darah, dan sekresi, membuang limbah metabolik. 2. Vesika urinaria, kandung kemih. Struktur 1. Lapisan mukosa, epitel transisional, urotelium. Dapat meregang dan mengerut, memungkinkan kandung kemih menyimpan urin tanpa robek. Lamina propria, jaringan ikat di bawah epitel yang mengandung pembuluh darah dan saraf. 2. Lapisan muskularis, terdiri dari otot polos, otot detrusor, yang terdiri dari 3 lapisan, longitudinal, sirkular, dan longitudinal eksternal. Kontraksi otot detrusor memungkinkan pengosongan kandung kemih selama miksi, buang air kecil. 3.
Lapisan serosa. Bagian luar kandung kemih yang dilapisi oleh jaringan ikat dan peritonem di area tertentu. Fungsi, mengumpulkan urin dari ureter. Mengeluarkan urin melalui uretra dengan bantuan kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphinkter uretra internal. 3. Ureter dan uretra. Struktur ureter, epitel. Epitel transisional, sama seperti kandung kemih. Lapisan otot polos, 2 lapisan utama, longitudinal internal dan sirkular eksternal, yang membantu pergerakan urin secara peristaltik. Fungsi ureter, mengalirkan urin dari pelvis renalis ginjal menuju kandung kemih. Struktur uretra, pada pria, epitel transisional di bagian awal, dekat kandung kemih. Epitel kolumnar di uretra membranosa dan spongiosa. Epitel squamosa di dekat muara luar. Pada wanita, sebagian besar dilapisi epitel transisional dan epitel squamosa di ujung distal. Fungsi uretra, pria, mengalirkan urin dan juga berfungsi sebagai saluran reproduksi untuk sperma. Wanita, mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pengetahuan ini membantu mahasiswa memahami bagaimana struktur mikroskopis berkontribusi pada fungsi fisiologis setiap komponen sistem urinaria. Histologi lanjutan, sistem reproduksi. 1. Organ reproduksi pria, testis. Testis merupakan organ tempat produksi sperma, spermatogenesis, dan hormon testosteron. Struktur mikroskopis, tubulus seminiferus. Saluran melingkar yang dilapisi oleh epitel germinal. Terdapat sel spermatogenik, spermatogonia, spermatosit, spermatid, dan spermatozoa yang berkembang menjadi sperma matang. Sel Sertoli, sel penunjang yang menyediakan nutrisi dan mengatur spermatogenesis. Jaringan interstisial, terletak di antara tubulus seminiferus, mengandung sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Epididymis, saluran panjang melingkar yang menjadi tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Struktur mikroskopis, dilapisi epitel kolumnar bersilia pseudostratifikasi dengan stereosilia untuk menyerap cairan dan mendukung sperma. Lapisan otot polos yang membantu pergerakan sperma melalui kontraksi peristaltik. Vas deferens, saluran berotot yang mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Struktur, dilapisi epitel pseudostratifikasi kolumnar. Terdapat 3 lapisan otot polos, longitudinal, sirkular, dan longitudinal luar, untuk kontraksi selama ejakulasi. Sel Leydig, terletak di jaringan interstisial testis. Menghasilkan testosteron, hormon utama yang memengaruhi perkembangan sperma, libido.
dan ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan rambut dan suara berat. 2. Organ reproduksi wanita, ovarium, organ berbentuk oval yang menghasilkan oosit dan hormon estrogen serta progesteron. Struktur mikroskopis, korteks, mengandung folikel ovarium di berbagai tahap perkembangan, primordial, primer, sekunder, hingga folikel degraf matang. Medula, jaringan ikat longgar dengan pembuluh darah, limfatik, dan saraf. Tuba falopi, tempat fertilisasi dan jalur untuk menggerakkan oosit, zigot ke rahim. Struktur mikroskopis. Dilapisi epitel kolumnar bersilia dan sel sekretori. Lapisan silia berfungsi mendorong oosit, sementara sel sekretori menghasilkan cairan untuk nutrisi oosit. Rahim, uterus, tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan. Struktur mikroskopis, endometrium, lapisan fungsional, mengalami perubahan siklik, menebal dan luruh saat menstruasi. Lapisan basal, memberikan generasi endometrium. Miometrium, lapisan otot polos yang kuat untuk kontraksi selama persalinan. Perimetrium, lapisan serosa luar rahim. Vagina, saluran fibromuskular yang menghubungkan rahim ke dunia luar. Struktur mikroskopis, epitel squamosa non-keratinisasi. Lamina propria dengan jaringan elastis dan vaskularisasi. Lapisan otot polos dan jaringan ikat yang memungkinkan fleksibilitas. Histologi lanjutan, sistem pernafasan, 1. Trakea dan bronkus, trakea. Tabung berongga yang menghubungkan laring dengan bronkus utama. Struktur mikroskopis, lapisan mukosa, epitel bersilia pseudostratifikasi dengan sel goblet yang menghasilkan mukus. Submukosa, mengandung kelenjar mukus dan seromukosa. Tulang rawan hialin berbentuk cincin, dengan otot polos, trakealis, di bagian belakang. Bronkus, saluran bercabang yang mengarahkan udara ke paru-paru. Struktur mikroskopis, lapisan epitel pseudostratifikasi bersilia. Tulang rawan berbentuk lempeng dan otot polos. 2. Paru-paru, struktur alveolar. Alveolus adalah unit fungsi utama untuk pertukaran gas. Dilapisi oleh pneumositos tipe 1, sel pipih untuk difusi gas. Pneumositos tipe 2 menghasilkan surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan. Dikelilingi oleh kapiler darah yang memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi difusi gas antara udara di alveolus dan darah kapiler. Ekskresi karbon dioksida dari darah ke alveolus. Histologi lanjutan, sistem kardiovaskular, 1. Jantung, dinding jantung, endokardium,
Lapisan dalam yang dilapisi epitel squamosa, sederhana dan jaringan ikat. Miokardium, lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung untuk kontraksi. Epikardium, lapisan luar yang dilapisi jaringan ikat, dan perikardium visceral. Sistem konduksi jantung, nodus sinoatrial, SA, menghasilkan impuls listrik. Nodus atrioventrikular, AV, mengatur impuls menuju ventrikel. Serabut Purkinje, menyampaikan impuls untuk kontraksi ventrikel. 2. Pembuluh darah arteri. Dinding terdiri dari tunika intima, epitel, tunika media, otot polos, dan tunika adventitia, jaringan ikat. Elastis untuk menahan tekanan darah tinggi. Vena, dinding lebih tipis dari arteri. Memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Kapiler, dindingnya hanya satu lapis endotelium, memungkinkan pertukaran gas